2. Berdiri belakang ya. 3 jalan belakang ya. Udah kan? Ya. Tadi siapa tadi? Yang ini ya? Iya. Jadi ya. Terus sekarang ya. Oke. Kepada siapa dan Anda siapa? Ya. Silakan. Cepat. Nama saya Lili, saya dari Kalbar. Menyambung pertanyaan dan permasalahan yang dibahas sama si kita yang ada di sana, Farel kalau nggak salah namanya. Nah, kita itu kan sebagai duta sanitasi, katanya kan dengan kita itu kan sebagai duta, terlebih dahulu kita harus memahami tentang hal bangunan yang aman dan nyaman itu bagaimana. Baru kita sampaikan kepada yang lain atau teman-teman kita bagaimana bangunan yang aman, sehat dan lainnya. Nah, bagaimana kalau saya itu menyampaikannya kepada orang tua saya, tapi orang tua saya itu nggak ngerti dan belum paham mengenai hal itu. Sedangkan bangunan yang aman untuk kita itu adalah bangunan yang kokoh dan kuat. Nah, bagaimana kalau misalnya sebelum saya dewasa nanti ada terjadi bencana, nah sedangkan rumah saya itu belum kuat banget, nggak kayak di negara yang lain. Nah, itu gimana sebagai peran duta dan sanitasi ini? Terima kasih, kita aja. Nama saya Dwi Nanda, saya perwakilan dari Provinsi Banten. Saya mau nanya ke Kak Odi. Kalau terjadi gempa, apa yang membedakan bangunan di negara Jepang dengan Indonesia sehingga kalau gempa di Jepang itu bangunannya tetap nggak roboh, sedangkan di Indonesia roboh? Terima kasih. Yang otomatis kita meninjau dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita meninjau dari Sabang sampai Merauke, kebanyakan masyarakat permukiman masyarakat itu belum memenuhi standar dan itu juga disebabkan oleh faktor perbedaan ekonomi antara masyarakat. Pertanyaan saya, apa pendapat dari Pak Budi sendiri mengenai hal ini untuk mewakili pemerintah dan sudah sampai mana upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut? Sekian dan terima kasih. Saya Rukia Harikutama dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya kepada bagaimana rencana pemerintah ke depannya dalam hal pembangunan pemukiman desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk pembangunan berkelanjutan itu kita sudah dari aspek lingkungan kita sudah mencoba untuk memperbaiki lingkungan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan begitu banyak program, ada yang kalau misalkan di kawasan kumuh kita dengan membangun rusunawa. Kalau untuk yang di kawasan yang di luar Jawa yang tanahnya masih luas, kita buka dengan perencanaan pengembangan kawasan permukiman baru. Nah, kalau misalkan di pedesaan itu sifatnya lebih kepada mengakselerasi pembangunan yang akan mendukung perekonomian pedesaan sehingga nantinya tidak ada ketimpangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan sehingga orang-orang di pedesaan itu nantinya tidak banyak tertarik tinggal di perkotaan yang sudah sempit. Tadi sebenarnya saya ada agak lega juga tadi dari adik-adik dari Papua tidak tertarik untuk tinggal di kota dan lebih memilih untuk tetap berada di Papua. Itu adalah saya senang sekali itu. Jadi mudah-mudahan bisa ada perubahan yang sangat besar nanti di Papua. Kemudian dari aspek ekonomi tadi sudah juga disampaikan bahwa program-program yang kita lakukan untuk pengembangan permukiman itu tujuan akhirnya adalah untuk membangkitkan perekonomian terutama di pedesaan. Nah, dari aspek sosial kita juga tadi yang bisa saya sampaikan sudah mulai mengencourage memacu masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam upaya-upaya pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai pembangunannya. Jadi 3 aspek itulah yang kita pegang teguh dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
Baik, ini pertanyaannya hebat ini dari Delili ya. Jadi Kalbar jauh. Saya juga Jabar tadi. Kalau orang tua, misalnya kita sudah kasih tahu mama, papa, adik sudah dari Jambore Sanitasi. Katanya bangunan gedung itu harus aman, sehat, nyaman, mudah gitu ya. Harus kokoh loh, harus kuat. Tapi bagaimana kalau tidak paham? Jadi begini, kalau kita itu menyampaikan gitu ya kepada orang tua, pertama kita sebagai anak itu barangkali harus ada sopan santun gitu kan. Jadi bapak ini harus kokoh, aman, sehat, nyaman dan sebagainya. Syaratnya tuh ternyata harus ada IMB, itu yang penting adek. Jadi kalau misalnya terkait dengan tadi persyaratan kesehatan ya, terkait dengan konstruksi bangunan, itu kalau kita ingin memberitahu itu kepada orang tua, butuh sekolah dulu sampai sarjana, nanti baru bisa nyampaikan itu. Nah tapi kalau misalnya sekarang kita baru sebagai duta Jambore Sanitasi begitu ya, mungkin sampaikan dulu bahwa rumah kita ini harus ada IMB-nya. Nah kalau misalnya belum ada, oh berarti disyaratkan mama, berarti kita harus mengusulkan IMB, minta IMB ke pemerintah gitu. Kalau misalnya nanti saja, tapi harus ya Pak gitu. Jadi ditunggu saja, nanti kalau setahun lagi belum, mama, papa, kita harus ada IMB-nya loh. Harus sabar, tapi jangan marah-marah ngambek terus nggak makan ya. Nah, harus sabar gitu. Nanti lama-lama mama papanya, oh iya, diingetin terus sekali, 2 kali, 100 kali, 1.000.000 kali Pak. Nanti suatu saat pasti berubah, pasti. Tapi kita harus sopan santun harus ada, karena ke orang tua gitu. Jadi untuk Ade Lili ya, mudah-mudahan ya, kakak doakan justru nanti pas nyampe ke rumah, oh justru sudah ada IMB-nya rumahnya. Jangan-jangan ya kan, Ade belum tahu barangkali. Justru nanti begitu Ade ngomong ke mama papanya, oh bagus kamu dapat ini, ilmu ini, mama papa udah kok punya IMB gitu kan. Nanti belajar lebih jauh sama bapaknya gitu kan. Kemudian untuk Ade Dwi Nanda ya. Dwi Nanda tadi dari ini yang di depan yang imut-imut juga ya. Apa bedanya bangunan gedung di Jepang sama Indonesia? Kok di Jepang kuat, kok di Indonesia enggak gitu. Bukan karena di Jepang ada Ultraman ya, bukan karena ada Power Ranger, bukan. Jadi gini, peraturan di Jepang itu karena mereka itu sudah lebih dulu ya punya peraturan gitu, peraturan bangunan, maka mereka sudah lebih dulu menerapkan peraturan-peraturan itu ya. Peraturan tadi ada peraturan konstruksi, peraturan kesehatan, peraturan permukiman, banyak sekali peraturan. Mereka tuh sudah punya lebih dulu dan diterapkan oleh masyarakatnya, sehingga kalau tadi ada bencana gitu jadi lebih kuat, lebih siap gitu menghadapi bencana gitu kan. Walaupun bencana ini kita nggak pernah tahu datangnya kapan, seberapa besar, tapi mereka sudah lebih siap karena sudah ikut aturan. Nah sementara di Indonesia, kita yang masih negara berkembang ya, kita masih terus membangun gitu, melengkapi aturan sudah ada sekarang, tinggal bagaimana menerapkannya. Itu kan butuh proses, butuh waktu, bagaimana bangunan-bangunan ini menerapkan aturan supaya nanti bangunan kita juga kuat gitu, gak kalah sama bangunan dari negara lain. Mungkin itu yang bisa disampaikannya buat Ade Dwi Nanda. Begitu. Terima kasih untuk dari siapa? Dari Maluku ya? Dari Vita. Ya. Oke, jadi Vita gini ya. Mungkin cerita juga. Saya 2 minggu yang lalu habis dari Ambon. Ya. Saya jalan-jalan juga di Pantai Matsepa. Ya. Dan sambil menikmati durian Hutumuri. Ya. Durian Hutumuri itu kecil. Ya mungkin kalau di Medan juga ada. Modelnya kecil tapi kulitnya tebal. Ya, jadi rasanya enak. Ya. Sampai sekarang pun masih terbayang rasanya, ya, rasa duriannya. Jadi begini.